Hai guys, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku mau bahas soal pandemi. Pandemi udah berlalu lebih dari 1 tahun ya. Rasanya stres? Ya stres. Jenuh? Ya jenuh. Terus bosen? Ya bosen. Tiap hari kayaknya kita mendapatkan berita-berita negatif terus ya. Ada mulai dari statistik yang melonjak terus kan, sampai kabar-kabar duka dari orang-orang di sekeliling kita, entah teman atau kerabat. Dan tentu ini membuat kita menjadi sedikit banyak merasa gelisah juga ya. Nah, agar tetap tabah menghadapi pandemi ini, kita bisa mencoba menerapkan yang namanya stoikisme. Apa itu stoikisme? Stoikisme adalah sebuah ajaran filsafat tentang laku budi, gimana segala sesuatunya itu berasal dari diri kita. Bagaimana? Check this out. Poin pertama dan paling penting adalah kita bisa membedakan mana sih hal yang bisa kita kontrol dan mana hal yang nggak bisa kita kontrol. Banyak hal yang ada di luar kendali kita, misalnya statistik lonjakan yang positif COVID ya. Yang kedua, regulasi pemerintah. Yang ketiga, gimana orang-orang tuh menyepelekan yang namanya prokes gitu. Dan gimana kondisi kerumunan di luar sana. Itu adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Mau gimana pun kita ngototnya untuk memberitahu mereka agar nggak begitu, ya itu nggak akan pernah bisa. Jadi menurut stoikisme, kita harus lebih fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol? Yang pertama, kayak kita berusaha untuk mentaati prokes ya. Rajin cuci tangan, pakai masker, dan lain-lain lah ya. Yang kedua, ya kita makan makanan bergizi, kita beri asupan pada imunitas kita. Kalau misalnya banyak kerumunan, ya udah kita selalu punya pilihan untuk nggak kesana, nggak ikut gabung gitu, nggak usah sepaneng untuk mengontrol apa yang nggak bisa kita kontrol gitu. Kalau memang nih kamu tipe-tipe orang yang jengkel banget sama orang-orang di sekitarmu yang nggak taat prokes, ya udah bilangin aja sekali, 2 kali, 3 kali. Nggak bisa memaksa mereka untuk menuruti apa yang kamu inginkan. Intinya gitu sih. Ya udahlah ya gitu. Toh nanti kalau yang kena COVID juga mereka yang kena gitu. Nauzubillah min zalik. Dan yang kedua adalah kalau bahasa Jawanya kita bisa nerimo ing pandum. Ya ini memang terjadi karena memang udah harus terjadi gitu. Kita mau denial. Nyatanya virus itu tuh ada gitu, dan itu menyerang manusia. Kita mau percaya konspirasi, ya mau bener ataupun salah, nyatanya orang itu bisa sakit karena corona. Yang bisa kita lakukan adalah kita tinggal sabar dan menyesuaikan pada perubahan. Memang zaman sekarang hidup harus keluar, harus pakai masker, ya udah kita harus pakai masker gitu. Hidup berdampingan dengan kenyataan itu sendiri. Yang ketiga adalah sabar dan bersyukur. Ya ini mungkin terlalu cheesy ya, tapi ya memang ini yang bisa kita lakukan untuk tetap waras gitu. Dampak pandemi tentu dirasakan semua orang, semua kalangan. Tapi efeknya kan beda-beda ya. Ada yang ya kebiasaan hidupnya jadi berubah gitu, keluar harus pakai masker, kita nggak bisa jalan-jalan lagi ke mall gitu. Ada juga yang kehilangan pekerjaannya, sampai bingung cari uang buat makan. Bahkan ada yang harus kehilangan anggota keluarganya. Dan ini bisa menjadi refleksi diri kita sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah cobaan seperti ini, ya kita bukan orang yang paling menderita di dunia, ibarat kata gitu. Jadi intinya tuh kita sabar aja sih dan bersyukur, nggak usah lebay dengan apa yang terjadi sama kita gitu. Ya memang sih sulit untuk hidup seperti ini, tapi kita bisa melakukannya sedikit demi sedikit. Ada keluarga-keluarga di sana yang jauh lebih sulit daripada kita. Yang keempat adalah ketahuilah hal yang terburuk. Jadi kita juga nggak terlalu panik ketika hal buruk terjadi. Kita lihat sosmed, semua orang update status soal COVID, jenuh. Ya jenuh banget. Jadi ada salahnya memang kita update berita gitu. Update apa sih yang harus dilakukan ketika orang tiba-tiba positif COVID, lalu obat apa yang harus disediakan, lalu bagaimana penanganannya. Nggak ada salahnya kamu harus baca kayak gitu. Nauzubillah min zalik ya. Dan ketika kita tiba-tiba kena COVID, kita sudah tahu nih apa yang harus kita lakukan. Kita nggak kaget gitu, kita nggak ujuk-ujuk gitu, kita nggak shock banget gitu. Kita punya well prepare, nggak sepenuhnya menutup diri soal kabar COVID ya. Kita boleh tahu, tapi ya secukupnya gitu kan. Ketika kamu merasa overwhelmed, ya paling nggak kita tahu hal-hal mendasar gitu. Poin selanjutnya adalah nikmati apa yang bisa kita kontrol. Ya, dari poin pertama tadi udah tahu kan apa yang bisa kita kontrol, diri kita sendiri. Gimana tanggapan kita soal kondisi di luar, itu adalah hal yang bisa kita kontrol. Jadi ketika dalam kondisi pandemi ini, coba deh kontrol persepsi kita. Misalnya kamu stres nih, gak bisa kemana-mana gitu kan, ya udah kita coba cari kegiatan lain yang bisa kita lakukan di dalam rumah, entah apapun itu, dan nonton Netflix, entah berkebun, entah coba hobi baru, dekorasi rumah, atau apapun lah gitu. Nggak mudah memang untuk melakukannya ketika kita udah bosen gitu kan, tapi stoikisme itu menitik beratkan bagaimana kita endurance terhadap sebuah penderitaan ya. Jadi kita tuh harus
tabah gitu, harus tangguh untuk menghadapi hal yang memang gak menyenangkan gitu. Dan kita memang selalu punya pilihan untuk merasa stres atau enggak dalam menjalani hari-hari di masa pandemi ini. Tentu hal ini gak mudah untuk dilakukan ya, aku juga merasanya gitu sih. Tapi ini bisa menjadi pengetahuan kita dan sumber inspirasi kita untuk bisa menjalani masa pandemi ini dengan lebih baik gitu, dengan lebih sabar, dan apalah kita bisa melaluinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan video ini ya. Dah.